Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pelajaran Seni Budaya. Bersama saya Ibu Maria Ulfa. Kali ini mari kita belajar mengenai gambar ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin, illustrare, artinya menerangkan atau menjelaskan. Kalau di Kamus Bahasa Indonesia, ilustrasi artinya gambar untuk memperjelas isi karangan atau buku. Mulai dari majalah, koran, buku cerita, sampai buku pelajaran. Gambar ilustrasi berfungsi untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, dan memperkaya narasi, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami tulisan atau cerita. Pada dasarnya, alat yang digunakan untuk menggambar ilustrasi sama saja seperti alat yang digunakan untuk menggambar pada umumnya, seperti pensil, pulpen, kuas, cat minyak, cat air, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu bisa membuka kembali dan menyimak lagi materi bab 1 di video pembelajaran sebelumnya tentang menggambar model, di mana Ibu sudah menjelaskan mengenai alat dan bahan untuk menggambar. Kemudian pahami lagi bagaimana bentuk, fungsi, dan karakter dari berbagai alat gambar tersebut. Ada 3 objek dalam menggambar ilustrasi, yaitu manusia, binatang, dan juga tumbuhan. Tapi kamu juga bisa menambahkan objek benda lain sesuai dengan kebutuhan gambar kamu, seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika menggambar objek adalah proporsi dan anatomi dari objek tersebut. Yang dimaksud dengan gaya gambar ilustrasi adalah corak perwujudan atau tampilan gambar ilustrasi tersebut. Gaya gambar ilustrasi itu ada 3. Yang pertama, representatif, dekoratif, dan karikatural. Sekarang, ayo kita cek satu persatu. Kapan sebuah gambar bisa kita sebut bergaya representatif? Yaitu apabila corak dari gambar tersebut memiliki perwujudan gambar yang menyerupai dengan keadaan nyata atau aslinya. Gaya representatif ini bisa dikerjakan secara manual atau fotografi. Lalu, bagaimana dengan gaya dekoratif? Ada yang tahu? Gaya ini wujud gambarnya bersifat menghias atau mendekor dengan cara menstilasi, yaitu merubah objek menjadi bentuk baru atau menyederhanakannya tanpa meninggalkan karakter dan bentuk asli dari objek tersebut. Nah, gaya dekoratif ini sangat cocok dipergunakan untuk mengisi halaman majalah yang kosong. Kalau karikatural dapat diwujudkan ke dalam 2 gaya, yakni gaya karikatur dan gaya kartun. Sekarang kita tengok masing-masing gayanya. Karikatur berasal dari bahasa Italia, caricatura, artinya mengubah bentuk. Gambar karikatur disebut juga seni merusak wajah objek, karena penggambar dituntut untuk mengubah ciri-ciri fisik, terutama wajah dari objek gambarnya. Gambar karikatur pada umumnya bersifat menyindir dan melebih-lebihkan sesuatu. Tujuannya untuk mengkritik atau sebagai perlawanan sosial pada suatu tema atau permasalahan. Sementara kartun adalah gambar dengan penampilan yang lucu yang dia mempresentasikan suatu peristiwa atau cerita. Seiring berjalannya waktu, media kartun selanjutnya mengalami perkembangan ke ranah audiovisual. Nah, ini sering kita kenal, sering kita sebut juga sebagai film kartun atau film animasi atau juga film anime. Nah, sekarang apa coba film anime favorit kalian?
Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara manual, dan yang kedua adalah dengan cara digital. Menggambar ilustrasi dengan cara manual dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan yang biasa kalian pergunakan saat melukis atau menggambar. Sementara dengan digital, yaitu dengan menggunakan bantuan perangkat teknologi seperti komputer, laptop, tablet, ataupun smartphone. Baik secara manual atau secara digital, prosedur atau langkah-langkah menggambar ilustrasi tetap sama. Langkah pertama adalah menggambar ilustrasi, yaitu menentukan gagasan. Jadi, kalian harus menentukan gagasannya bagaimana, ide pokoknya apa, temanya apa, kemudian buat konsepnya atau ceritanya. Tentang apa gambar kalian ini nantinya. Kemudian, tentukan pula tujuannya. Apakah gambar ilustrasi ini nanti akan dibuat untuk majalah, untuk buku pelajaran, ataukah untuk dekorasi kamar saja? Nah, yang kedua, buatlah sketsa dari konsep yang telah kalian buat. Nah, jika sudah, langkah yang ketiga adalah mewarnai. Di langkah ini, sketsa bisa diperjelas dengan garis yang tebal dan kemudian kalian berikan warna sesuai dengan pilihan kalian. Nah, langkah yang terakhir adalah finishing. Coba kalian buka lagi, kalian lihat lagi gambar kalian. Kalau ada yang kurang, kalian bisa menambahkan di langkah ini. Nah, langkah-langkah ini berlaku untuk menggambar manual ataupun digital. Bedanya hanya pada alat yang dipergunakan saja. Seperti yang telah tadi Ibu sampaikan, bahwa menggambar ilustrasi dengan cara digital dilakukan dengan memakai bantuan alat elektronik atau perangkat teknologi. Bisa berupa komputer, laptop, ataupun juga handphone. Sementara software yang digunakan adalah aplikasi atau perangkat lunak yang ada di HP atau komputer kalian. Nah, ini kalian bisa menggunakan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, atau Corel Draw. Jika kalian ingin menggambar ilustrasi menggunakan perangkat Android, ada Adobe Illustrator Draw, Artflow, Ibis Paint, Layer Pen, Medibank, kemudian Paper Color, dan yang paling terkenal adalah Sketchbook. Kalian bisa menginstalnya, kemudian kalian coba menggambar di HP kalian. Nah, banyak kan? Tapi ingat, yang paling penting dalam menggambar ilustrasi baik secara manual atau digital adalah gagasan yang paling utama. Kemudian, pastikan kalian tahu menggambar tentang apa dan tujuan gambar tersebut digunakan untuk apa. Oke, cukup sekian materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kurangnya. Kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya. Sekian dulu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.